Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita.
Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Mari kita angkat tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Yesus, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat kami Tuhan Yesus, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar
pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terlalu dalam Oh Yesus, untuk kami gak akan pernah ngerti Tuhan Yesus. Terlalu besar Tuhan Yesus. sungguh Yes. besar, Indah. sungguh indah. Oh ya ralaba Yesus. Pikirkan tentangku, Tuhan Yesus. tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Pengorbanan-Mu bagiku. Yesus. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar Yesus. Oh sungguh indah. sungguh indah. Yes Tuhan Yesus. Yang kau pikirkan tentangku, Terselami. tak terselami bagiku. Sungguh indah, Oh sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. terlalu dalam untuk dimengerti. Besar. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikara bara bara bara. Mari saudaraku, sedang kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Mari saudaraku kita renungkan pujian ini untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah, yang kau Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, Allah yang indah, Allah yang dahsyat. Engkau layak terima pujian kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Hati-hati kami terus memuji Engkau Tuhan. Biar pagi ini Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu
sucikan kuduskan kehidupan kami Tuhan, terutama bibir hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan bukan dari pikiran dan hati kami, tapi bukan dari pikiran Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya jemaat-Mu, saudara kami semuanya yang dalam ibadah ini, baik di tempat yang pun di rumah-rumah Tuhan, Kau berikan berkat yang sama Tuhan, Kau berikan yang rema yang baru Tuhan, sehingga firman akan bertumbuh Tuhan dan berbuah berlipat kali ganda Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin maju dalam Engkau Tuhan, semakin indah bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berhaleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Ya kami minta maaf saudara untuk hari ini karena kebetulan listriknya mati saudara ya. Tapi saya percaya sukacita kita tidak berkurang. Amin. Itulah kita kalau semakin ikut Tuhan, kadang-kadang pencobaan, kadang-kadang hal tidak baik itu Tuhan izinkan saudara. Tuhan mau lihat apakah hanya lampu mati aja sukacita sudah hilang saudara ya. Saya percaya kita semua sukacita, amin. Kita sepakat dulu saudara ya, bahwa hidupan kita tidak dikuasai oleh lingkungan kita, amin. Hidupan kita dikuasai oleh roh daripada Allah. Masih banyak supaya kita semakin hari semakin mengerti. Enggak kebetulan juga mati lampu saudara. Tapi Alkitab katakan Tuhan tidak memberi pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Dalam waktu 30 menit listriknya sudah nyala saudara. Ya walaupun itu di bypass saudara. Kita berdoa supaya ibadah kita bisa selesai tepat waktu dan semuanya berjalan baik saudara. Amin. Ya, back to basic. Kembali ke firman saudara ya. Hari ini, tahun ini melalui gembala sidang kita Pak Niko dan visi dari gereja kita adalah bangkit dan menjadi pemenang saudara ya. Sekarang sudah bulan Juni saudara. Apa saudaraku sudah merasakan, sudah mengalami hal ini? Benar. Ya aminnya 50%. Gak apa-apa saudara. Untuk itu kita ada di sini, untuk kita mau saling belajar saudara, saling menguatkan, saling mendoakan saudara ya. Kita terus berusaha dengan tuntunan Tuhan. Sehingga apa yang gereja kita sampaikan, kita benar-benar mengalami. Kita mesti bangkit saudara dan menjadi pemenang saudara. Untuk itu saya mau sampaikan hari ini tentang hal kerjaan Allah. Mungkin hal kerjaan Allah mungkin sudah sering kita dengar. Bahkan kalau kita di luar gitu ya saudara ya, di marketplace atau di luar dunia, kok kamu ngomongnya tentang kerjaan Allah terus sih? Kok ngomongnya kerjaan tentang Tuhan terus sih? Saudaraku, kenapa kita harus renungkan ini? Karena kerjaan ini berbicara tentang hal kekekalan, saudara. Saya ulangi lagi, kenapa kita perlu membicarakan kerjaan Allah? Karena kerjaan ini tentang hal kekekalan, everlasting. Di mana kita hidup di dunia kan hanya sementara, saudara. Ini yang lebih penting, saudara. Mungkin ada teman-teman kita yang suka hobinya apa? Misalnya dia suka hobinya naik motor gede. Bicara tentang motor terus. Nggak salah, saudara. Hobinya kopi, bicara tentang kopi. Enggak salah juga saudara. Tapi intinya kalau kita tidak minum kopi, mati enggak saudara? Enggak masalah kan? Tapi ini tentang kerajaan Allah, tentang Tuhan, itu hal yang esensial. Bukan cuma waktu sekarang di bumi ini, tapi untuk waktu akan datang saudara. Saya mau sampaikan firman Tuhan, saya berdoa seminggu ini waktu Pak Sunardi jadwalin saya berdoa Tuhan apa saya ingin sampaikan untuk jemaat di Pondok Aren. Mungkin mereka sudah banyak tahu tentang semuanya ini. Tapi Tuhan mau, ya Tuhan kayak saya udah sampaikan hal ini. Dan saya kumpulkan dari beberapa masukan atau beberapa inputan dari gembala kita juga dalam doa pengerja dalam MDC. Dan juga Tuhan titipkan dalam hati saya itu sampaikan buat kita semuanya pagi ini. Amin saudaraku. Dan saya percaya biar kita semuanya bertumbuh dalam dia untuk hal ini. Saya pelan-pelan saudara, saya awali dari tentang kerajaan Allah itu apa sih pengertiannya ya. Di Roma 14 ayat 17, hampir setiap ibadah atau seringkali kita dengar adalah ayat ini, ayat yang sangat lazim. Kerajaan Allah itu
bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, ini dasarnya saudara. Hal kerjaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Alkitab katakan kita harus hidup dengan tuntunan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Selanjutnya, kebenaran dan sejahtera sukacita dalam Roh Kudus. Nah, kita hidup dalam perjalanan ini, ya, dalam perjalanan ini dari kita kecil ya. Kalau saya sih saya bagi kira-kira 3 tahap kehidupan kita ya, menurut saya. Dari kita kecil sampai kita sekolah, kira-kira itu umur sekolah SMP, SMA sampai kuliah, sampai selesai itu kira-kira umur 23-24 saudara ya. Satu tahapan. Kemudian setelah itu kita masuk dalam bekerja, berkeluarga. Sampai kita bekerja sampai pensiun kita umur 50, tahapan kedua. Dan ketiga, masuk usia pensiun. Dan seterusnya, setelah tiba waktunya, tugas selesai, dipanggil untuk pulang. Setelah itu kita masuk dulu dalam hidup kekekalan. Jadi, normatif seperti itu saudara kehidupan kita. Nah, waktu-waktu seperti itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, waktu itu sebenarnya nggak lama, singkat saudara. Kita harus benar-benar mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kehidupan kita dalam perjalanan kita ini. Waktu kita masih kecil, waktu kita masuk dewasa, kita mesti benar-benar memikirkan saudara tentang kerjaan Allah. Apakah kita ini sudah memiliki Tuhan? Dan terlebih lagi, apakah Tuhan sudah memiliki kita? 2 hal. Apakah kita ini hidup kita ini benar-benar sudah dimiliki oleh Tuhan? Atau kita sudah itu berlari sedemikian rupa sehingga kayak anak yang hilang gitu ya. Tuhan menggendong kita dan kita ada dalam Dia, saudara. Ya. Dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan memberikan, Tuhan waktu menyelamatkan kita, saudara ya, supaya kita masuk dalam kerjaan surga. Saya mau sampaikan dari pesan gembala kita, keselamatan ada 3, saudara ya. Kita diselamatkan sekali, kita masuk surga. Tapi ingat, keselamatan itu bisa hilang, saudara. Keselamatan itu bisa hilang. Jadi kita selamatkan. Kemudian Tuhan memberikan kehidupan kita berjuang. Artinya dengan tuntunan Tuhan, kita hampir-hampir selamat. Dan yang terakhir adalah kita selamat dengan sempurna. Ini yang gembala sedang kita berulang-ulang kali katakan, supaya kita diselamatkan secara sempurna, saudara. Ada contoh nggak orang yang diselamatkan? Ada nggak contohnya? Ada. Yudas. Yudas itu murid Tuhan. Dia sudah pernah jadi murid, diselamatkan. Tapi dia di akhirnya itu bisa hilang keselamatannya. Jadi keselamatan menjamin kita untuk masuk surga, saudara. Amin. Kita diselamatkan ini sudah. Tapi Alkitab katakan kita mesti pertahankan. Bahkan kita mesti jalankan apa yang Tuhan mau supaya kita selamat sempurna. Nah, nanti di belakang kita akan lihat lagi. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu memberikan kita talenta, saudara. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Next slide-nya, tolong. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan memberikan kita talenta. Di Matius 25 ayat 14-30, saudara. Saya mau jelasin dulu tentang talenta itu. Talenta itu adalah satu karunia Tuhan. Dan kita juga diberikan tanggung jawab untuk talenta itu. Kita baca sama-sama, saudara ya. Kita nggak usah buru-buru, saudara, supaya apa yang kita renungkan pagi ini untuk saudara dan saya, kita mesti mengerti benar-benar. Kita baca di Matius 25 ayat 14.
Di Matius 25 itu ada yang perikopnya tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kemudian perikop kedua itu tentang perumpamaan tentang talenta. Tentang talenta ini juga mungkin sudah berkali-kali saudara kita dengar saudara. Ya, tapi hari ini Tuhan tahu taruh dalam hati saya untuk kita melihat dari sisi lain saudara. Kita baca sama-sama ayat 14 dan 15 saudara ya. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, jadi kerjaan surga itu diumpamakan seperti ada seorang yang ingin dia keluar negeri. Sebelum dia keluar negeri, dia panggil hamba-hambanya. 3 orang. Saya kasih kamu 5 talenta. Saya kasih kamu 2 talenta. Dan saya kasih kamu 1 talenta. Ingat ya, 5, 2, 1. Nah, kemudian kalau kita lihat ada kata penting di situ. Ada talenta dan ada kata sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan memberikan itu talenta. Jadi Tuhan, bukannya Tuhan tidak adil saudara. Kenapa dia gak kasih saya semuanya 5 gitu? Kenapa dia gak kasih saya semuanya 1 atau 2 semuanya, rata? Di ayat 5 kan jawabannya. Karena Tuhan ingin memberi talenta itu, dalam hal ini talenta adalah harta, atau karunia, itu sesuai dengan kesanggupannya kita saudara. Jadi bukan berarti Tuhan tidak adil. Tuhan tahu kesanggupannya kita. Makanya dia yang si A diberi 5, yang di B diberi 2, yang terakhir diberi 1. Nah ini kita lihat ya, Tuhan tahu kesanggupannya. Sama halnya dengan pencobaan saudara. Kalau kita lihat pencobaan ya, di 1 Korintus 13, kita nggak usah buka, kita masih ingat ayatnya ya, bahwa Tuhan memberi pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatannya. Sama juga saudara. Jadi kalau Tuhan memberi kita pencobaan-pencobaan itu, saya yakin Tuhan bukan Tuhan memberi ya, Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Tuhan tahu persis kekuatanmu sejauh mana. Sama juga berkat saudara. Tuhan mau berberkat kita, Tuhan tahu persis. Kenapa kita beribadah di Pondok Aren? Kenapa kita enggak beribadah di Los Angeles? Tuhan tahu persis. Ini gembala jemaat di Pondok Aren, ini jemaat di sana, ini jemaat di Amerika dan seterusnya saudara. Tuhan tahu persis. Yang ingin saya sampaikan bahwa talenta Tuhan berikan itu tidak diberikan cuma gitu aja. Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Tuhan tahu persis. Untuk itu talenta, kita mesti diberikan talenta, kita punya tanggung jawab saudara. Saya ingat ya, talenta itu bukan hanya berbicara tentang harta. Memang sebagian besar kita ingat talenta, ingat harta. Tapi sebenarnya sih, talenta itulah kasih karunia saudara. Kasih karunia Tuhan itu ya, bagaimana bukan cuma dalam hal ada uang, tapi Tuhan memberikan talenta. Yang paling gampang di sini adalah pemain musik. Tuhan memberi talenta untuk bermain musik. Tapi semua talenta itu mesti dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingin sampaikan berikutnya. Oke, kita masuk ke ayat 29. Oke, sorry, maaf. Oke, terusin dulu ayat 16-nya ya. Matius 25 ayat 16, terusin aja. Ayat 16. Saya bacakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah
lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hambanya itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang 5 talenta mendapatkan 5 talenta. Dikasih kembali tuannya. Tuannya bilang, engkau hamba yang baik, masuklah untuk menikmati kebaikan bersama aku, bersama Tuhan. Yang dikasih 2 talenta, dia juga melipat gandakan menjadi 2 talenta. Sehingga dia 4 talenta. Tuhan bilang, hambaku yang setia, masuklah untuk bersama-sama hidup dengan kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian, hamba yang 1 talenta, dia bilang, Tuhan, engkau bahasa ininya tidak fair. Engkau memberi 1 talenta, saya takut menganukan ini. Akhirnya dia tanam gitu kan. Dan ini saya kembalikan. Alkitab tuannya katakan, engkau hamba yang malas, yang jahat ya. Kalau kamu tahu, saya mengambil itu bukan dari setelah saya menabur, menuai. Tapi kalau kamu 1 tuh kamu gak pakai, lah bagus kasih aja yang ke-5 kan. Supaya yang 5 itu bisa dilipat gandakan. Jadi kalau dia sudah dapat dikasih 1, 6, jadi bisa jadi 12 gitu. Ya. Ayat ke-29, Matius 9 ayat 29 saudara. Dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini saudara. Jadi sebegitu pentingnya apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tuhan tidak pernah salah saudara. Kita sering berdoa, kita minta ini, minta itu. Tuhan bukannya gak dengar doa kita. Tapi Tuhan tahu persis untuk anak-anaknya. Dia berikan apa, saya tahu persis saudara. Kalau kita terlalu, maaf ya, kalau kita mungkin diberikan gak usah banyak-banyak lah, 10 miliar. Mungkin kita bingung saudara, mau menggunakan apa. Mungkin kita gak ada di sini nih, mungkin kita lagi ada di mana gitu. Tapi Tuhan persis, supaya pas gitu ukurannya, pas. Jadi ternyata, Tuhan tahu kesanggupan kita, dan orang yang bisa mengucap syukur malah ditambahkan. Alkitab katakan, Alkitab di sini ya, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan dalam perkara-perkara besar. Ini sudah sering saudara, tapi kita coba renungkan saudara, kehidupan kita ini. Kalau kita mau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar untuk kita semua. Amin. Berikutnya. Yang ketiga adalah karena orang yang mau setia, apapun yang Tuhan berikan pada kita, Alkitab katakan dia akan tambah-tambahkan, saudara. Dia akan tambah-tambahkan. Jadi dari 5 itu menjadi 10. Jadi 10 ditambahkan tadi 11 lagi kan, jadi 11 ditambahkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Nah, kita tuh bertanggung jawab untuk mengelola hal apa yang Tuhan berikan pada kita, saudara. Ada kata tanggung jawab. Kalau kita ada kata mengelola yang Tuhan berikan, berarti ada apa? Ada kata kerja, saudara. Ada saudara tindakan, saudara. Bukan saya terima 5. Ya udah, 5 saya depositkan di bank. Ya bukan nggak salah, bukan dalam arti konteks itu, tapi 5 saya mesti usahakan. Tuhan berikan tanggung jawab itu. Supaya dari itu akan dilipat gandakan. Dari singers, bisanya DWL dan seterusnya gitu saudara. Dan itu dalam pekerjaan juga. Sehingga, Alkitab dalam 9 tadi, sehingga orang yang melakukan semua itu, hidupnya akan berkelimpahan saudara. Amin. Hidup kita akan berkelimpahan. Nah, poin yang penting, Matius 25 ayat 19. Apa yang kita terima, coba kita renungkan ya. Apa yang kita terima dalam kerjaan Allah sangat ditentukan oleh apa yang kita miliki di bumi ini. Artinya bukan dalam hal harta, tapi apa yang kita miliki dalam bumi ini itu adalah iman.
hati yang teguh, ketaatan, kesetiaan dalam melayani Tuhan, saudara. Itu yang kita punyai. Terus kenapa uang nggak ada? Karena waktu kita lahir, kita nggak bawa duit, saudara. Waktu kita kembali ke rumah Bapa, kita juga nggak bawa duit. Ya, yang kita bawa apa? Selama kita hidup di dunia ini, kita punya iman, kita punya kesetiaan dalam mengiring Tuhan, baik itu suka dan duka. Masa baru lampu mati kita sudah down? Itu belum, saudara. Itu nggak masuk dalam perhitungan, saudara. Amin. Sekalipun juga semuanya alat musik mati, kita pakai gitar, saudara. Amin. Gitar pun nggak ada, kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Itu baru kita hidup di tanpa batas. Itu baru kita bisa mendapatkan hidup dalam kelimpahan. Kadang-kadang manusia ya, maaf ya, kita kalau sudah sering naik mobil, begitu mau diajak naik motor, aduh jangan Pak, panas Pak, berdebu. Iya karena sudah biasa enak, karena sudah enak. Kita sudah sering naik motor, mau diajak sepeda, gimana Pak? Sopirnya nggak ada, pantatnya sakit. Di sepeda nggak ada, kita suruh jalan kaki, lutut saya nggak kuat. Karena kita sudah terbiasa masuk dalam tingkat kenyamanan, saudara. Sehingga itu begitu diambil, kita langsung down, saudara. Mungkin 2 minggu lalu atau bulan lalu, Kak Basya dan Pak Sunardi ya, ibadah ke Jogja ya. Di sana ada gereja juga, Pak Wawan kalau nggak salah. Gerejanya sekarang sudah puji Tuhan, sudah berbentuk gedung gereja. Sebelumnya juga masih sangat-sangat sederhana. Mungkin masih belum ada keramik lantainya. Tapi mereka tetap beribadah, saudara. Juga belum ada AC. Biasa sih musik-musik itu dari Pondok Aren dikirim ke sana, saudara. Tapi kalau kita mau setia perkara kecil, Tuhan tambah-tambahkan gitu, saudara. Ya. Jadi kalau kita yang begitu puji Tuhan ya, Tuhan memberkati gereja kita, kita bisa alim kayak gini. Ya mungkin kalau ada hambatan kecil, kita jangan, Tuhan hanya mau lihat kesetiaan kita, saudara. Baru AC mati sedikit, gimana ini Pak, AC-nya panas benar ini. Baru AC, saudara. Jadi kita tuh, saya bilang tadi, kehidupan kita ini, di dunia ini, menentukan bagaimana nanti kita bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalau kita kecil-kecil aja, kita sudah, kata Pak Pri, memblek gitu, gimana saudara? Kedepan ini masih banyak lagi hal yang berat, saudara. Cuma saya tidak mau meninggikan itu. Tapi keadaan-keadaan yang tidak kita prediksi, saudara, bisa terjadi. Ekonomi dunia, mulai dari Amerika juga, Eropa juga seperti kita ekonomi. Semakin susah, saudara. Tapi kita puji Tuhan, kita dipelihara Tuhan di tempat ini luar biasa di negara kita. Kita mesti mengucap syukur hal itu. Kedepan, pekerjaan akan semakin susah, saudara. Karena apa? Semuanya diganti dengan robot. Saya baru-baru lagi ada pekerjaan pabrik, saudara. Semuanya pekerjaan itu, pabrik susu, semua sudah rata-rata pakai mesin robot semuanya. Sehingga tenaga manusia itu biasanya mungkin ada ratusan orang, sekarang tinggal beberapa orang. Semua pakai mesin yang berjalan, saudara. Berarti begitu akan banyak kehilangan pekerjaan, saudara. Tapi saya percaya tadi, kalau kita setia dalam perkecil, Tuhan akan setia memberkati kita dalam perkara-perkara yang lebih besar, saudara. Ya. Untuk itu, saudara, karena kehidupan kita di dunia ini menentukan kekekalan, mari kita, saudara, untuk memeriksa kehidupan kita. Apakah benar-benar kita hidup ini sesuai dengan firman Tuhan? Saya juga gitu, saudara, tiap hari. Tuhan, saya minta ampun, Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, kita dalam lampu merah, kita disalib, sempat emosi. Kita bekerja dibohongin, kecewa. Apakah semuanya itu Tuhan izinkan kita mau periksa hati kita? Apakah kita mau setia dalam firman Tuhan? Kita lagi kesusahan, saudara ya, lagi butuh duit. Tiba-tiba ada yang ingin memberi duit, tapi dengan cara tidak benar. Waduh, saya nggak terima, saya butuh duit. Kalau saya terima, tidak sesuai firman Tuhan. Tapi Alkitab katakan apapun keadaannya kita mau setia. Nah, kita mau periksa di kehidupan kita. Saya sedikit masuk tentang hal yang paling banyak dalam kehidupan akhir-akhir ini adalah tentang hal keuangan, saudara. Supaya hubungannya dengan talenta,
tentang harta. Jadi banyak yang masalah, hampir semuanya. Kita lihat beberapa di medsos gitu ya, perceraian atau apapun semua itu sebagian besar karena ada faktor keuangan, saudara. Ya. Nah, kehidupan kita ini, kita mesti, kan banyak ini, ada keuangan, ada kesehatan, ada pekerjaan semuanya. Yang saya ambil, karena waktunya terbatas, saya ambil hanya dari sisi financing saja, saudara. Ya. Dalam hal keuangan, pertama Tuhan mau di Malaki 3 ayat 10 Pak ya, kita memberi perpuluhan saudara. Dalam hal keuangan, kita memberi perpuluhan. Sisanya 90% saudara. Alkitab katakan kita mesti bisa mengelola keuangan kita. Ya. Kalau dunia katakan gini, kalau kamu mau hidup mewah, kamu juga punya standar kehidupan, usaha kamu juga setinggi ini. Sama gitu. Cuma masalahnya, banyak orang mau hidup mewah, tapi usahanya segini. Akhirnya apa saudara? Ada nggak kayak gitu? Yang ada cuma apa? Gambling, judi. Usahanya sedikit bisa gini. Tapi itu bukan Alkitab. Tapi kata dunia, kita kalau mau hidupnya orang sukses, orang berhasil gitu ya, effortnya luar biasa juga. Pagi jadi malam, malam jadi pagi, 24 jam kerja saudara. Akhirnya lupa firman Tuhan, lupa hari Minggu ke gereja. Nah, tapi kalau kita mau nggak mau capek, ya udah kita nggak usah kerja apa-apa. Kayak orang tadi mendapat 1 talenta, dia nggak ngapain kan? Akhirnya gitu-gitu aja. Ya udah saya nggak mau, saya tinggal di kos aja dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia nggak mau berusaha juga. Tapi Alkitab mau kita tingkatkan standar kehidupan kita sesuai firman Tuhan, sesuai dengan kesanggupan, dan juga diikuti dengan usaha kita saudara, supaya seimbang. Ini yang firman Tuhan mau. Jangan juga tinggi-tinggi amat kayak, oke, saya mau jadi orang terkaya di Indonesia. Ya mungkin kalau Tuhan izinkan nggak apa-apa saudara. Tapi Tuhan izinkan kita hanya kadar 50% atau 30%, ya udah ikutin itu. Karena Tuhan Pak itu yang terbaik bagi kita untuk saudara dan saya. Kalau kita bisa bersyukur, disitulah kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Artinya pengertian itu saudara. Bukan kita kelimpahan, uang saya ini bisa beli mobil, nggak salah saudara, bisa beli rumah mewah, bisa, itu nggak salah saudara. Tapi bukan itu esensinya. Kelimpahan itu kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Di pertama saya katakan tidak apa? Kerjaan Allah tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Ini yang perlu kita miliki saudara. Untuk itu, mari periksa kehidupan kita saudara. Apa sudah firman Tuhan? Nah, kembali lagi ke keuangan. Mari saudaraku, kalau Alkitab bilang, kita ke pengeluaran itu harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Bukan yang kita kemauan kita, tapi saya kebutuhan kita, saudara. Kebutuhan esensial. Ya, kebutuhan utama itu apa? Ya, kita mesti misalnya makan, kehidupan keluarga, uang sekolah, kita utama. Terus yang kedua, kalaupun kita mesti harus berlibur, ya berliburlah. Misalnya kalau kita mau turun sedikit, kita nggak usah ke Jepang, cukup ke Bali. Kalau ada yang nggak cukup, nggak usah ke Bali, cukup ke Jogja. Misalnya gitu ya. Jogja kejauhan, udah puncak aja. Puncak kejauhan ya udah ke Sentul aja, doa pengerja saudara. Ya. Tetap sukacita itu tidak dibatasi ke dia di mana, kita di mana. Saya, sorry saudara, bukan susah sombong. Saya sudah pernah juga ke Alaska semuanya ya. Saya rasa sukacitanya tuh bukan semuanya itu saudara. Sukacita itu kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, hadiratnya kita rasakan itu. Kita ke sana ya, kemana-kemana gitu, kadang-kadang bukan sukacita. Yang ada, si A mau makan Chinese food, si B mau makan Japan food, yang ini mau makan Western, pusing, ikut yang mana gitu. Jadi bukan malah sukacita, malah udah, lu pergi sendiri, akhirnya enggak ini saudara. Jadi sekali lagi, kelimpahan itu bukan dari itu saudara. Bagaimana berkehidupan kita ya. Poin kedua tentang keuangan saudara. Kita harus bisa melihat penghasilan saya berapa.
kalau penghasilan saya 5 juta, ya pengeluaran saya yang paling tidak ya 3 juta maksimum saudara. Contohnya ya, jangan penghasilan kita 5 juta, pengeluarannya 10 juta. Ya boleh aja sih, pakai apa? Kartu kredit. Lama-lama kreditnya numpuk, bukannya hidup dalam kelimpahan, maka jadinya dikejar-kejar ke kredit saudara. Ya, kita mesti hati-hati. Jadi kita batasi. Ingat ya, kalau contoh 5 juta. Kalau Tuhan sesuai dengan firman Tuhan kita memberikan 10%. Kemudian di perjanjian lama diajarkan waktu zaman Mesir, zaman kelaparan itu kayak sekarang ini, Tuhan itu minta waktu itu Yusuf kalau salah ya, menyisihkan 1/5. 1/5. 1/5 itu kan kalau matematiknya berapa persen? 20% saudara. 20%. Supaya yang 20% itu jadi 10%, 20%. Yang sisanya 70%. Nah ini yang kita mesti belajar untuk mengelola sedemikian rupa 70% itu cukup saudara. Supaya yang 20% ini kita bisa tabung. 20% ini satu waktu. Kita membutuhkan anak sekolah, sekian lama kita butuh anak sekolah, atau mungkin ada yang sakit, atau mungkin bahkan kita bisa pakai untuk pergi jalan-jalan, ada dananya saudara. Bukan dana untuk beli sayur kita pakai jalan-jalan, ini yang masalah sekarang saudara. Ya, jadi 20-30%, 70% kita pakai saudara. Mari saudara untuk kita bijak untuk menggunakan hal-hal seperti itu. Tuhan sudah berikan kita talenta untuk bekerja, untuk menghasilkan semuanya. Mari kita bijak untuk mengelola sebaik-baiknya saudara. Supaya depan kita ini bukan jadi beban saudara. Hidup kita jadi berkat saudara. Mungkin dari tabungan kita bisa menolong saudara kita mungkin lagi butuh sekali. Yang butuh mungkin janda-janda atau keluarga yang sangat berkurang, kita bisa memberikan itu. Nah, kenapa uang ini sangat berbahaya saudara? Kalau kita lihat ajaran dunia ya, orang itu bahagia karena uang saudara. Orang itu uang bisa beli apa, membuat bahagia saudara. Tapi jangan salah, banyak juga orang mati, orang juga masalah karena uang. Jadi dengan uang yang sama, itu bisa membuat dengan hal yang sama bisa membuat hal yang masalah. Uang bisa membuat kamu bahagia, bisa juga membuat kamu masalah saudara. Kalau tadi, kalau kita sudah utang di mana-mana, kredit di mana-mana, akan jadi masalah saudara. Sama juga dengan air ini. Air ini yang kita minum, ini kan memberi manfaat saudara. Tapi bisa juga memberi masalah. Masalahnya kalau kamu tenggelam di air kan air juga saudara. Bisa masalah. Begitu juga api. Api banyak menggunakan kita, banyak manfaatnya kan. Tapi bisa juga bermasalah kalau terjadi kebakaran. Jadi intinya gimana? Ini tergantung di mana media ini ditempatkan. Kalau ditempatkan pada orang benar, ini akan menjadi berkat saudara. Amin. Kalau ditempatkan orang benar, maka dana itu akan diberikan untuk pembangunan gereja, untuk diakonia, untuk penginjilan, untuk menolong orang-orang miskin saudara. Itu yang Tuhan mau saudara. Untuk itu kita diberikan talenta. Supaya apa yang kita terima, apapun itu, baik dalam bentuk harta, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kesempatan dalam dunia ini, Tuhan mau pakai sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Ya. Jadi mari saudaraku untuk kita periksa hidupan kita ini. Yang kita berjalan ini nih sudah sekian tahun, 50 tahun, 60 tahun, para berminggu 70 tahun. Apakah kita sudah benar-benar saudara mempersiapkan hidupan kita untuk kekekalan? Itu yang paling penting saudara. Ya. Jadi hidupan berkelimpahan itu bukan mengenai tentang jabatan saudara. Bukan tentang jabatan, bukan tentang ketenaran, bukan juga harta, bukan juga kekuasaan saudara. Tadi malam sih teman saya yang Bupati Tanah Toraja itu nginep di rumah. Maaf tadi mungkin saya agak telat ke sini karena ya pagi-pagi sharing sama dia bahwa sebenarnya sih dia jabatan dia sudah pernah waktu dia jadi bupati gitu dihormati semuanya saudara. Tapi apa yang dia mau semuanya gitu. Anaknya mau sekolah walaupun
belum cukup umur, karena dia sebagai jabatan Bupati Kapolres bisa diterima. Karena jabatan semuanya bisa dilakukan, saudara. Dia belum nyampe, belum turun mobil, semuanya ajudannya sudah bukain pintu, itu karena jabatan semuanya. Tapi dia bilang apa? Justru setelah 5 tahun selesai menjabat itu, orang itu jangankan ini, lihat kita aja sudah nggak ada, sudah enak semuanya, saudara. Bayangkan, jadi jabatan itu akan berlalu, saudara. Semuanya kekuasaan akan berlalu. Kalau dia menjabat, itu semuanya kayak lebah, semuanya pada datang. Wah, semuanya kayak malaikat, apa aja dikasih, saudara. Nah, makanya kita katakan kita mesti hidup berkelimpahan. Tapi yang penting adalah lawannya adalah apa? Kehidupan kita supaya berkelimpahan itu adalah di Galatia 5:22-23 adalah buah roh, adalah kasih, sukacita dan sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini yang perlu kita jalankan, saudara. Ya. Oke. Tinggal sedikit, saudara. Sabar ya. Enggak rasa waktu sudah 30 menit, saudara. Saya ingin tekankan tentang, balik lagi tentang talenta, saudara. Saya ambil dari Alkitab Hidup Berkelimpahan. Alkitab full ya. Talenta itu melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita masih di bumi. Itulah talenta. Ya, saya berharap saudara dan saya mengerti tentang hal ini. Talenta itu bukan itu tentang waktu juga, sumber daya, kesempatan. Jadi kita kesempatan ke gereja itu satu talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Main musik aja, kalau kita lagi sakit bisa nggak main musik? Nggak bisa, saudara. Kita butuh waktu, Tuhan berikan kesempatan sumber daya supaya talenta itu bisa digandakan. Yang kedua, talenta itu melambangkan juga sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Kayak tadi ya 5 talenta, Tuhan percayakan 5 talenta, Tuhan percayakan 2 talenta, dan Tuhan percayakan 1 talenta. Untuk kita mengelola dan kita mesti kembangkan talenta itu sebijak mungkin supaya itu akan berkembang. Dan semuanya yang kita miliki talenta itu akan dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dunia, dia diberikan berkat gitu, ya mungkin dia nikmati, tapi itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya apa, saudaraku? Banyak masalah. Kemana gitu. Ya. Nah, dalam kita bekerja, misalnya kita berhutang gitu ya, bukan hutang juga bukan jelek, saudara ya. Bukan juga jelek. Tapi hutang itu, dalam bekerjaan, kalau itu berguna misalnya untuk memajukan perusahaan kita nggak apa-apa. Begitu juga utang pribadi. Sejauh itu bermanfaat, ya nggak apa-apa. Yang salah kalau kamu berutang, tapi digunakan bukan pada tempatnya, itu yang Tuhan tidak mau, saudara. Ya. Kalau nggak, bank itu nggak diperlukan kan? Nggak diperlukan dong, kan nggak, bank diperlukan untuk membantu kita. Tapi kita mesti menggunakan pada tempatnya, uang kita terima itu. Nah, sekali lagi saya tidak menyinggung siapa-siapa. Jadi kalau kita berutang, saudara, kita menabung, dan sebaliknya secepat mungkin kalau kita sudah bisa mengembalikan, kita mengembalikan, saudara. Ya, karena Alkitab katakan sebenarnya orang yang berhutang itu menjadi hamba daripada orang yang memberi hutang. Jadi mari, saudaraku, kalau kita berhutang cepat-cepatnya dibalikin. Caranya gimana? Kita punya apa yang kita bisa lakukan? Kita punya aset. Kalau misalnya kita ada utang, kita punya mobil, jual mobilnya supaya kita bisa bayar utang. Kita punya utang 1-2 juta, kita punya motor, ya udah jual motornya. Kalau perlu beli yang harga lebih murah supaya jangan kita menjadi batu sandungan, saudara. Karena kita punya tanggung jawab untuk mengelola semuanya ini. Kita punya tanggung jawab untuk mengelola. Supaya apa? Talenta yang Tuhan percayakan itu, saya yakin Tuhan percaya, kita semua itu talenta itu kan pasti Tuhan tambah-tambahkan, saudara. Oke, yang terakhir, saudara. Kenapa Tuhan berikan kita talenta? Supaya kita ini dalam kehidupan kita bisa memaksimal potensi dari Tuhan berikan pada kita. Memaksimalkan, saudara. Dalam sekarang ini, kita masuk dalam era Pentakosta ketiga, saudara ya. Ingat, Pentakosta ketiga. Kita harus tadi periksa diri, apa kita ini layak untuk menjadi alatnya Tuhan. Mengambil bagian dalam penyelesaian amanat agung, saudara.
Mari saudaraku, di GBI kita Pondok Aren, saya terus berdoa tiap hari saudara, supaya GBI Pondok Aren kita ini, Tuhan berkenan dalam ibadah kita, Tuhan berkenan dalam kehidupan kita saudara. Untuk itu kita perlu unity. Pesan dari gembala kita perlu unity. Tuhan sudah tuntun gereja kita untuk misalnya amanat agung, kita perlu unity saudara. Amin. Kita perlu unity. Kalau kita mau berjalan jauh, kita mesti unity. Kalau gini, kalau misalnya kita ke Bandung, tapi ada yang mau ke Magelang, ada yang mungkin mau ke arah pantai, pasti nggak nyambung saudara. Tapi kalau kita unity itu pasti ada saling pengertian saudara. Ada yang salah, kita ampuni, kita doakan. Ada yang kurang benar, kita perbaiki. Sehingga gereja kita benar-benar Pondok Aren ini berkenan di hadapan Tuhan saudara. Sehingga saya percaya kita semua diselamatkan secara sempurna saudara. Itu adalah kerinduan kami. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, kalau sampai jemaatnya nggak masuk surga, gembalanya atau pengerjanya tanggung jawab saudara. Jadi Tuhan percayakan gembala, pengerja, mari saudara pastikan kita semuanya masuk surga. Amin. Itu yang paling penting saudara. Yang selebihnya itu nomor 2, nomor sekian saudara. Saya simpulkan khotbah saya hari ini bahwa mari talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita itu, kita tuh mesti kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan memastikan saudara selamat sempurna. Kita diselamatkan. Itulah kerinduan kami saudara. Yang selebih-selebihnya itu bonus-bonus saudara. Jadi semuanya Tuhan itu adil. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuhan mau kita terima itu dan kita jalankan. Dalam kehidupan bergereja, menurut saya contohnya mesti gini. Kalau yang gembala-gembala mungkin diberikan kurang lebih 5 talenta gitu ya. Dia mesti mengembangkan menjadi 5 talenta. Mungkin pengerja diberi 2 talenta, mengembangkan 2 talenta. 1 talenta, mungkin, wah saya nggak bisa jadi pengerja, saya belum bisa jadi gembala. Ya udah, kita jadi gembala kul. Wah terlalu tinggi gembala kul. Saya mau jadi kepala keluarga. Kepala keluarga juga penting saudara. Dia juga memberikan talenta itu. Supaya berapapun yang kita diberi Tuhan percayakan pada kita, kita mau kembangkan. Wah, saya sih nggak bisa ngomong, saya nggak bisa, ya saya gini-gini aja deh. Jangan saudara, kamu akan menjadi seperti orang yang menerima 1 talenta. Mau saudara? Jangan saudara ya. Apapun yang Tuhan percayakan, kita mesti, Tuhan sudah katakan, kalau kita setia dalam perkara di rumah, kita setia di kepala keluarga, saya percaya Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Saudaraku, saya sebenarnya sih bukan tipe pembicara saudara ya. Saya cuman ingin sampaikan apa yang saya dapatkan, apa yang Tuhan dapatkan, segitu. Tapi setelah saya lakukan, Tuhan tambahkan lagi cara berbicara yang benar begini, Tuhan tambahkan lagi bahan begini, dan seterusnya saudara. Saya tahu bukan pengkhotbah yang bukan saudara, tapi saya ingin sampaikan esensinya apa Tuhan tetapkan dalam hati saya saudara. Ya. Untuk itu mari saudara, kita pastikan, gereja pastikan semua jemaatnya masuk surga. Amin. Bukan dengan kekuatan Pak Sunardi, kekuatan siapa, bukan saudara. Tapi kita unity saudara. Memastikan semua jemaat kita itu selamat secara sempurna. Jangan sampai keselamatan itu hilang saudara. Percuma saudara. Mari saudara. Apapun yang Tuhan berikan pada kita talenta, itu sangat menentukan kehidupan kita ini yang kita jalani setiap hari ini. Itu akan menentukan kekekalan kita. Saya mau tutup dengan satu contoh gini saudara ya. Pada saat tentang keselamatan ya. Mungkin contoh supaya kita gampang lebih nangkapnya gini. Pada saat kita dipilih, kita diselamatkan, kita kan menjadi orang Kristen ya. Begitu juga atlet itu, contohnya atlet
Dia kan dari sekian ribu orang misalnya di Indonesia gitu kan dia dipilih jadi atlet. Setelah dia dipilih jadi atlet, sama dengan kita diselamatkan. Kita menjadi anak Allah. Amin. Atlet, dia dipilih jadi atlet, dia akan masuk apa? Pelatnas. Dalam pelatnas itu, atlet itu akan digembleng atau dilatih sedemikian rupa supaya mereka saat bertanding bisa menjadi juara. Setelah dia menjadi juara, dia dapatkan apa? Piala. Sama juga dengan kita, keselamatan. Kita diskusi orang, Tuhan katakan kita dipilih. Jadi karena kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, mulailah kita hidup. Menjalani kehidupan kita. Ada masalah. Apa kita bisa sanggup lalu itu semuanya, saudara? Itu akan mencatat. Itu akan tercatat. Wah, kalau pada saat kamu alami ini, saya bisa ada godaan yang bukan hak saya tidak ambil. Ada godaan ini saya tolak, ada godaan ini. Itu pelan-pelan saudara akan terus kita diperbaiki dalam relnya Tuhan. The end of the day, kita akan selesai semuanya itu. Dan kita lulus menjadi juara dan hari kita katakan kita siap untuk menerima mahkota. Itu tujuan hidup kita, saudara. Jadi, sama juga, atlet itu bisa hilang nggak? Bisa nggak dikeluarkan? Dia sudah menjadi atlet, bisa dikeluarkan. Jadi hati-hati saudara, hati-hati. Keselamatan bisa hilang, bisa. Pak Niko selalu hampir setiap kali bertemu teman kayak dua pengerja, selalu dia ulang-ulang. Keselamatan itu bisa hilang, saudara. Atlet juga, dia sudah dipilih atlet itu bisa hilang, bisa dikeluarkan dari pelatnas. Kalau tidak disiplin, dia tidak ikut latihan, dia tidak ikut apa. Kira-kira bisa menjadi juara nggak? Nggak mungkin. Sedangkan dia aja latihannya belum tentu dia jadi juara. Sama juga kita keselamatan kita. Kita mesti lihat, tadi saya katakan kita mesti sama saudaraku ya, kita mesti lihat, periksa diri kita setiap hari. Tuhan, saya ini layakkan aku Tuhan, supaya depan kami berkenan Tuhan. Nggak gampang saudara. Saya juga dalam kerja marketplace gitu ya. Kadang-kadang mesti ke proyek, saya tidak marah, ya kerjanya kayak begini. Leha-leha, semuanya lambat-lambat. Saya tidak marah, katanya orang Kristen, kok gak punya kasih? Serba salah saudara. Nggak gampang. Orangnya dipecat. Nggak dipecat, dia menjadi racun bagi yang lain-lainnya. Hari ini nggak masuk, kenapa nggak masuk? Ya Pak, istri saya sakit. Minggu depan nggak masuk, kenapa nggak masuk? Ban motor saya kempes. Minggu depan kenapa nggak masuk? Saya sakit gigi Pak. Minggu depannya nggak masuk, kenapa? Anak saya sunatan. Kira-kira kita secara pemimpin perusahaan gimana saudara? Serba salah kan? Mau dipecat, iya Pak, anak saya masih 5 Pak, butuh hidup. Serba salah, terus gimana? Ya nggak ada jawabannya, jawabannya kita berdoa saudara, minta hikmat. Ya. Jadi supaya saja tidak merasa tertuduh, saya ngomong sama HRD-nya, ikutin aturan. Harusnya setiap minggu, setiap tahun mereka di briefing. Ya sering sakit-sakit, dikasih vitamin, kasih olahraga gitu ya. Terus yang sering datang terlambat, ya udah suruh tinggal di mes cepat. Ya dikasih hikmat lah supaya mulai gitu-gitu itu, supaya tidak membuat dosa. Saya selalu bilang sama, kamu jangan membuat saya marah, supaya saya nggak berbuat dosa. Kita kalau nggak marah kan, sama anak-anak nggak ya? Anak-anak main di jurang, ya nak main di situ. Anak-anak main pisau, ya pakai aja nak. Kira-kira orang tua kayak gitu nggak? Kita mesti negur dia, kita mesti rampas dari api supaya dia masuk surga, saudara. Kalau kita tidak mengasihi dia, ya udah, kamu jalan aja seperti itu, kamu jalan segitu. Itu namanya orang tua acu-acu. Kira-kira keluarganya diselamatkan nggak? Tidak gampang. 2 minggu lalu kali ya, Pastor Ivan ya, sudah sampaikan, keselamatan itu begitu mahal saudara. Begitu mahal. Sehingga kita nggak bisa bayar kan? Akhirnya apa? Ya udah kamu kasih gratis saudara. Saking mahalnya, bukan berarti kita gratis harusnya murah, enggak. Saking mahalnya kita nggak bisa bayar, sehingga kita tuh dikasih gratis. Nah, Alkitab katakan, apakah setelah kamu mendapat semua itu kamu masih mau hidup dalam dosa? Mempergunakan seenaknya kamu? Enggak saudara. Jadi itu kita benar-benar saudara. Melihat kehidupan kain ini sudah benar enggak, perkataan saya sudah benar enggak, tidak saya sudah sadar firman Tuhan enggak. Mungkin belum 100% saudara. Itulah namanya journey. Kita mesti lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kapan selesainya?
Ya selesai setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Kita kembali ke rumah Bapa. Itu selesai dalam tahapan di bumi ini. Nah, kita akan masuk ke tahapan everlasting journey. Itu tahapan lebih panjang lagi. Hidup selama-lamanya, saudara. Waduh, banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Tapi intinya, mari saudara kita tiap hari, talenta yang Tuhan sudah berikan, kita benar-benar periksa apa kita ini layak diselamatkan secara sempurna. Supaya intinya kita bangkit dan kita menjadi pemenang. Ya, ini intinya itu yang saya mau sampaikan, supaya apa yang dari gembala kita Pak Niko sampaikan turun ke pengerja, turun ke jemaat juga, sehingga jemaat itu jangan salah dalam pengertian. Artinya jangan terlena, saudaraku, ya. Memang Alkitab selalu katakan hidupan orang yang dipakai Tuhan itu, hidupnya itu tidak bukan berarti semuanya serba enak, enggak, saudara. Tapi Tuhan, masalah boleh terjadi, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan jalan keluar, saudara. Ya, itu yang saya sampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat, Tuhan. Tapi biar Tuhan, kami mau introspeksi diri Bapa. Kami percaya di depan kami terus diperbarui semua tanggung jawab kebenaran dalam kegerjangan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dari hari semakin baik Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang sempurna itu Tuhan. Hidup bersama Engkau untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah semuanya ini hanya untuk nama Tuhan. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amin. Biarlah Tuhan semuanya kebenaran itu bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk rema-rem Kau bagi hamba-Mu Tuhan, bagi kami semua Tuhan. Dan biar terus kami mau bangkit Tuhan, menjadi pemenang Tuhan Yesus. Hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang bekerja, yang bersekolah di rumah-rumah, berkati Tuhan. Berikan damai sejahtera di akhir zaman ini Tuhan, berikan sukacita Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh talenta yang ada di dalamnya, kayak boleh punya tanggung jawab untuk mengelola semuanya Tuhan. Dan semua itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tapi kami percaya Roh pun terus yang kuat terus menjamah kami, menyertai kami, mengingatkan kami. Sehingga kehidupan kami terpelihara sempurna dalam Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, semuanya Tuhan kami serahkan dalam satu nama Yesus Tuhan Raja kami. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan masih memberkati kita semuanya. Mari saudara yang kita akan memberikan persembahan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Undang saudara kita bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Yang belum dapat amplop, ada yang sudah dapat? Ada yang belum dapat? Oke, kalau sudah dapat semuanya, kita angkat persembahan kita. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang bersama persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan yang diberikan oleh anak-Mu Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, bukan menjadi kutuk Bapa, karena dipakai untuk nama Tuhan. Kau membalas berlipat kali ganda Tuhan. Apa saja yang diperbuat Kau betul berhasil Tuhan anak-anak-Mu. Dan biar persembahan ini boleh dipakai untuk kelebaran kerja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tingkat-tingkat lagi terbuka Bapa, dan mencurahkan berkat melimpah Tuhan Yesus. Biar persembahan ini diberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati. Karena ini bukan hak kami, adalah hak-Mu Tuhan Yesus. Harta kami adalah harta kepunyaan-Mu Tuhan. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya ingin mengembalikan dan mengasihi cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita nanti persembahan bisa ditaruh di amplop belakang. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Allah. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah pada siang hari ini membawa berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, kekuatan kesehatan yang sempurna daripada anak kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus terus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Selamat siang Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi